Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helty Zahiliswa dengan NPM A1024118. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang berbicara di depan umum. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia yang diampu oleh Bunda Yuli Amalia MPD. Nah, dalam pembahasan ini kita akan mengenal apa itu berbicara di depan umum, jenisnya, cara berbicara di depan umum, hingga cara meningkatkan percaya diri dan kriteria keberhasilan dalam berbicara di depan umum yang bisa digunakan agar proses berbicara di depan umum lebih efektif. Selamat menyaksikan! Berbicara di depan umum atau public speaking adalah keterampilan berbahasa yang menggabungkan penguasaan bahasa, pengetahuan, pikiran, seni, daya ingat, kreativitas, serta kesiapan mental untuk menyampaikan pesan secara lisan kepada banyak orang. Public speaking ini dipahami sebagai seni komunikasi efektif yang berlangsung terus-menerus antara pembicara dan pendengar melalui pertukaran pesan dan simbol, dalam tujuan agar pendengar dapat memahami, merasakan, serta bertindak sesuai dengan maksud pembicara. Nah, ada pula jenis-jenis seragam berbicara di depan umum berdasarkan tujuannya. Yang pertama, yaitu berbicara untuk melaporkan. Laporan merupakan penyampaian informasi dalam suatu pertemuan. Nah, biasanya terkait hal penting seperti pelaksanaan kebijaksanaan, program, atau proyek suatu organisasi. Isi laporan harus objektif, sesuai fakta, serta didukung survei dan analisis. Karena itu, berbicara untuk melaporkan bertujuan memberikan informasi dengan cara menambahkan pengetahuan, menjelaskan proses, atau menguraikan suatu tulisan. Sumber utama berbicara melaporkan antara lain pengalaman, proses, tulisan, ide atau gagasan, instruksi, atau pengajaran. Nah, jenis berbicara ini bersifat informatif dan intelektual, bukan emosional. Bentuknya dapat berupa kuliah, ceramah, laporan, instruksi, deskripsi, pengumuman, pidato ringan, maupun cerita. Yang kedua yaitu berbicara untuk kekeluargaan. Berbicara dalam suasana kekeluargaan bertujuan mempererat hubungan antar peserta melalui sikap ramah, hangat, dan menghibur. Pembicara biasanya menciptakan suasana gembira dengan cerita atau humor yang sesuai dengan kondisi kelompok. Contohnya adalah sambutan dalam acara keluarga atau pertemuan, seperti ucapan selamat datang, perpisahan, kelulusan, hari jadi, pertunjukan, atau sambutan setelah makan. Yang ketiga yaitu berbicara untuk meyakinkan. Berbicara dalam tujuan meyakinkan dilakukan agar pendengar mau menerima ide atau melakukan tindakan tersebut. Nah, ini dapat bersifat emosional maupun rasional. Misalnya dalam dunia bisnis. Beberapa cara untuk meyakinkan audiens yaitu dengan cara menawarkan sesuatu, contohnya seperti hadiah atau percobaan gratis. Yang kedua, membatasi waktu penawaran. Yang ketiga, menyatakan persediaan terbatas. Yang keempat, memberikan jaminan atau garansi. Yang kelima, menekankan kenaikan harga di masa depan atau masa akan datang. Yang keenam yaitu memberikan penawaran harga khusus. Yang ketujuh yaitu menjelaskan keuntungan bila menerima dan kerugian bila menolaknya. Yang keempat adalah berbicara untuk merundingkan. Berbicara untuk merundingkan ini bertujuan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang. Nah, dalam perundingan ini, fakta masa lalu dalam kondisi masa depan dipertimbangkan agar menghasilkan keputusan yang tepat. Ciri berbicara untuk merundingkan adalah lebih menekankan aspek intelektual daripada emosional, serta menekankan pada keputusan, bukan sekedar tindakan. Unsur penting meliputi kejelasan, keteraturan, bukti, argumen, serta kepemikiran yang jujur. Berbicara di depan umum berbeda dengan berbicara kepada diri sendiri, karena memerlukan tata bahasa dan retorika yang baik agar pesan dapat tersampaikan dengan jelas kepada pendengarnya. Yang pertama, yaitu gaya berbicara. Terdapat 3 gaya utama dalam berbicara. Yang pertama yaitu gaya ekspresif, seperti spontan, lugas, dan digunakan untuk mengungkapkan perasaan, bergurau, atau bersosialisasi. Yang kedua yaitu metode penyampaian. Metode berbicara mempengaruhi tujuan, kesempatan, audiens, dan waktu persiapan. Ada 4 cara utama yaitu mendadak, tanpa persiapan, hanya mengandalkan pengalaman, fakta, atau insiden. Yang kedua tanpa persiapan, berbicara berdasarkan ide pokok dan catatan singkat, sering memanfaatkan pembicaraan sebelumnya. Yang ketiga yaitu dari naskah, membaca teks dalam situasi resmi, namun pembicara tetap harus menjaga konteks dengan audiens. Yang keempat, dari
ingatan, menghafal isi pembicaraan sehingga dapat fokus pada penyampaian langsung, namun tetap bisa menambahkan spontanitas. Yang ketiga yaitu giat membuka pembicaraan. Agar menarik perhatian audiens, pembukaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu menyampaikan fakta mencengangkan, mengajukan pertanyaan menarik atau lucu. Yang ketiga, mengutip kata-kata tokoh terkenal. Yang keempat, menggunakan peribahasa. Dan terakhir atau kelima, menggunakan atau menyampaikan pantun. Penerapan kiat-kiat ini harus disesuaikan dengan situasi, kondisi, audiens, tempat, serta tujuan pembicaraan. Selanjutnya adalah cara meningkatkan percaya diri. Percaya diri dapat dibangun dengan berbagai cara berikut. Yang pertama, tetapkan tujuan realistis, menentukan tujuan yang jelas, membuat otak menyusun strategi yang tepat untuk berbicara di depan umum dengan baik. Nah, yang kedua, hilangkan pikiran negatif. Pikiran negatif memang sulit dihindari, tetapi dapat dikurangi dengan menyadari dan menuliskan secara ringkas. Ingatlah, tidak semua orang harus setuju dengan gagasan kita. Yang ketiga yaitu berpikir positif. Pikiran positif akan mempengaruhi pola pikir yang tercermin dalam kata-kata yang akan digunakan saat berbicara. Yang keempat, gunakan catatan kecil. Membawa atau membuat catatan berisi poin-poin penting membantu mengurangi rasa takut dan mendukung penyampaian materi presentasi. Yang kelima yaitu berlatih, dan berlatih. Latihanlah teratur adalah cara terbaik untuk meningkatkan rasa percaya diri. Semakin sering mengulang materi, semakin melekat kata-kata yang akan disampaikan. Yang keenam yaitu lupa itu wajar. Lupa saat presentasi adalah hal manusiawi, bisa terjadi karena keterbatasan memori atau terlalu bersemangat. Solusinya, gunakan catatan kecil sebagai pengingat. Dan seperlunya ya. Yang ketujuh yaitu kendalikan napas. Napas tersenggal membuat energi cepat habis dan suara tidak nyaman didengar. Atasi dengan menarik napas dalam-dalam, lalu hembuskanlah perlahan. Olahraga juga dapat melatih pernapasan agar lebih stabil. Materi selanjutnya atau yang terakhir yaitu kriteria keberhasilan berbicara di depan umum. Nah, keberhasilan berbicara di depan umum pada dasarnya sama dengan kriteria komunikasi efektif. Ukurannya dapat dilihat dari beberapa hal berikut, yaitu pengertian. Pembicara berhasil jika pendengar benar-benar memahami isi pesan sesuai maksud pembicara. Yang kedua, kesenangan. Keberhasilan juga tanpa ketika pembicara mampu menumbuhkan rasa senang dalam diri pendengar. Yang ketiga, pengaruh pada sikap. Pembicara dianggap berhasil jika mampu mempengaruhi atau mengubah sikap dan keyakinan pendengar melalui pesan yang disampaikan. Yang keempat, terciptanya hubungan sosial. Keberhasilan ditandai dengan terjalinnya hubungan sosial yang baik antara pembicara dan pendengar. Misalnya dalam bentuk rasa kebersamaan, kebutuhan untuk berinteraksi, serta keterikatan emosional. Yang kelima yaitu tindakan. Puncak keberhasilan adalah ketika pembicara mampu mendorong pendengar untuk bertindak sesuai dengan tujuan yang diharapkannya. Terima kasih telah menyaksikan.